Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan alam Phoenix langit di dekatnya mengenali identitas Xiao Fan satu demi satu. Teknik penyamaran Xiao Fan memang dapat menipu mereka, tetapi mereka tidak akan pernah salah menilai aura Dharma. Dia Xiao Fan. Wajah Long Yong berubah drastis dan dia berseru kaget. Mendengar Long Yong berbicara, Qin Wuhan dan yang lainnya juga terkejut. Xiao Fan. Tidak mungkin, bocah itu Xiao Fan. Daerah itu kacau balau, dan mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Fan akan datang ke sini. Adapun para dewa, mereka tentu saja tidak banyak bicara dan mengambil tindakan untuk menghadapi Xiao Fan satu demi satu. Xiao Fan tidak punya waktu untuk bicara omong kosong saat ini, dia harus pergi dari sini terlebih dahulu. Xiao Fan meraung dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan beberapa dewa. Aura mengerikan itu menghancurkan kehampaan, dan ini begitu kuat. Di ranah apakah Xiao Fan? Kenapa dia begitu kuat? Para kultivator di dekatnya ketakutan. Di antara mereka, Qin Wuhan memasang ekspresi rumit. Ia tak pernah menyangka kalau anak ini sebenarnya Xiao Fan. Kelompok orang kultivator ranah Shenlun dari alam Kongchen juga memiliki pemikiran yang rumit. Apakah ini monster dari alam Kongchen mereka? Duar. Aura mengerikan mengalir di sekitar Xiao Fan. Jika bukan karena zirahnya, Xiao Fan pasti sudah kalah sejak lama. Selain zirah tempurnya, ia juga diselimuti oleh zirah pembunuh naga dari sekte Salong Alam Naga Ilahi. Akan tetapi, Xiao Fan masih belum sebanding dengan para dewa itu. Xiao Fan menghela napas, ia harus memaksa keluar sekarang. Namun, para dewa ini menghalangi jalan keluar, jadi meskipun dengan perlindungan 3 klon, Xiao Fan tidak dapat keluar. Sialan ekspresi Xiao Fan dingin. Pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba teringat sebuah ide bagus. Dia langsung berteriak, "Jenderal Qin, lindungi aku saat aku pergi." Qin Wuhan tertegun sejenak, ia tiba-tiba berpikir, apakah Xiao Fan berencana menyerahkan harta karun kekacauan yang dicuri ke alam Kongchen. Akan tetapi, sesaat kemudian, Qin Wuhan menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir, karena ia telah dikunci oleh beberapa dewa. "Jenderal Qin, lindungi aku, jangan khawatir, aku pasti akan mengirimkan harta karun kekacauan ke alam Kongchen. Lagi pula, aku juga dari alam Kongchen," teriak Xiao Fan. "Kamu benarkah?" Sekalipun Qin Wuhan tahu dalam hatinya bahwa Xiao Fan 99% yakin untuk berbohong kepadanya, ketika ia berpikir bahwa harta karun kekacauan kini berada di tangan Xiao Fan, ia tak dapat menahan diri untuk berbicara. "Benar, selama aku pergi dengan selamat dan harta karun kekacauan tidak direbut orang lain, aku pasti akan mengirimkannya kembali ke alam Kongchen," teriak Xiao Fan. Semua orang dari alam Kongchen juga tercengang. Kalau apa yang dikatakan Xiao Fan itu benar, maka mereka lebih memilih untuk berperang meskipun tahu bahwa lawan mereka adalah para dewa. Ini Qin Wuhan tampak ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus campur tangan. Namun segera setelah itu, Qin Wuhan membuat keputusan bahwa ia harus campur tangan. Pertama-tama, jika mereka tidak turun tangan dan Xiao Fan malah ditekan, maka harta karun kekacauan pasti akan jatuh ke tangan para dewa, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk merebutnya dari tangan para dewa. Kedua, Xiao Fan memang berasal dari alam Kongchen. Jika Xiao Fan benar-benar mengirimkan harta karun kekacauan ke alam Kongchen, bahkan jika ia mengajukan beberapa syarat setelahnya, itu akan sangat menguntungkan alam Kongchen. Bahkan jika Xiao Fan meminta mereka untuk membunuh Dewa Abadi Wen Zhen dari alam Kongchen, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, Qin Wuhan segera membuat keputusan dan dia bersemangat untuk bertarung. "Pergi, lindungi kepergian Xiao Fan," teriak Qin Wuhan keras dan bergegas mendekat.
Semua orang dari alam Kongchen juga tahu bahwa ini bukan saatnya bagi mereka untuk mempertimbangkan pro dan kontra. Serang, duar, duar-duar tiba-tiba terjadi pertarungan di dekat sana, dan sekelompok orang dari alam Kongchen beraksi satu demi satu, menyerbu ke arah klan dewa, ingin melindungi Xiao Fan dan memberinya kesempatan untuk pergi. Melihat ini, Xiao Fan menghela napas lega. Jika Qin Wuhan dan yang lainnya tidak membantu, maka ia hanya bisa memaksa keluar. Xiao Fan berteriak dengan marah, gunakan saja Qin Wuhan karena merekalah yang mengkhianatinya sebelumnya. Sialan, hentikan anak ini. Jangan biarkan dia kabur. Salah satu anggota klan dewa meraung, memancarkan sinar cahaya menyilaukan dari tubuhnya. Melihat ini, Xiao Fan bergerak cepat dan berlari menuju pintu keluar. Kekuatan yang mengepungnya telah berkurang, dan sekarang adalah kesempatan bagus bagi Xiao Fan untuk pergi. Setelah Xiao Fan pergi, orang-orang dari alam naga ilahi, alam Phoenix Langit, alam Buddha, dan alam lainnya saling berpandangan dan mengejarnya. Duar, 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 duar. Xiao Fan memaksa keluar dari kolam spiritual meskipun separuh tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Setelah pergi, Xiao Fan melarikan diri jauh dan memanggil Wan Xiang di saat yang bersamaan. Dalam perjalanan ke sana, Xiao Fan berpesan kepada Wan Xiang untuk memperbaiki semua batasan yang telah dihancurkan. Pembatasan yang sebelumnya ditetapkan oleh harta karun kekacauan dapat dibuka kembali oleh Wan Xiang kapan saja. Apa? Larangan sialan, anak ini sudah mempersiapkannya. Sialan, jangan lari, sekelompok orang mengejarnya, beberapa dewa juga mengejar. Mereka menyerang dengan panik, melanggar batasan satu persatu. Qin Wuhan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, tetapi tidaklah berlebihan untuk menggambarkan mereka sebagai melon yang tidak serasi dan kurma yang retak. Mereka dikalahkan satu demi satu, dan darah menyembur dari mulut mereka. Melihat hal ini, Qin Wuhan buru-buru mengirim pesan, memerintahkan orang-orang lainnya dari alam Kongchen untuk melarikan diri. Jika mereka terus bertarung, mereka akan mati di sini. Sekarang Xiao Fan telah melarikan diri, mereka harus segera pergi juga. Ini akan mencegah mereka dimarahi oleh para dewa ini di kemudian hari. Selain itu, setelah mereka pergi, mereka harus segera menghubungi alam Kongchen dan meminta mereka mengirim orang untuk mengepung Xiao Fan. Mereka juga tidak percaya bahwa Xiao Fan akan dengan patuh mengirim harta karun kekacauan ke alam Kongchen. Duar, duar, duar. Pada saat ini, Xiao Fan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera meninggalkan pegunungan dan berlari menuju pintu keluar celah. Sialan, bocah, berhenti. Berhenti di situ, pencuri kecil. Sialan, jangan lari. Para dewa itu sedang marah besar. Seharusnya, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Xiao Fan, tetapi karena banyaknya batasan yang diaktifkan oleh Wan Xiang, kecepatan mereka berkurang drastis. Dapat dikatakan bahwa semua rintangan yang ditinggalkan oleh harta karun kekacauan ini dimanfaatkan oleh Xiao Fan, Qin Wuhan dan yang lainnya juga bergegas keluar dari pegunungan Longtou dan berlari menuju pintu keluar celah dengan kecepatan tinggi. Sekarang mereka harus berpacu dengan waktu untuk segera menangkap Xiao Fan dan merebut harta karun kekacauan dari tangannya. Kejar! Raung Qin Wuhan dengan momentum besar. Meskipun dia memiliki perjanjian dengan Xiao Fan sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Xiao Fan akan menyerahkan harta karun kekacauan dengan patuh. Menghadapi godaan harta karun seperti itu, Qin Wuhan tahu betul bahwa tidak seorang pun dapat menolaknya. Saat ini, Xiao Fan sudah sampai di pintu celah, dan tanpa ragu, ia langsung terjun ke dalamnya. Suos Xiao Fan tampaknya telah melewati penghalang dan langsung menuju dunia luar. Pada saat ini, kabut di luar berangsur-angsur menghilang, dan sekelompok pria menjaga pintu masuk celah. Masing-masing dari mereka berhati-hati dan waspada. Ketika mereka melihat Xiao Fan muncul, wajah mereka berubah drastis. Kamu Xiao Fan? Seorang pria dari alam naga ilahi terkejut. Para kultivator ranah Shenlun lainnya juga terkejut. Xiao Fan tubuh fisiknya baru saja hancur.
Dan dengan terungkapnya identitasnya, Xiao Fan lupa untuk terus menyembunyikan dirinya, menyebabkan dia lupa bahwa ada sekelompok orang di luar. Segala sesuatunya terjadi begitu tiba-tiba, membuat Xiao Fan tidak siap dan lengah. Sekelompok kultivator ranah Shenlun di sekitarnya waspada. Di antara mereka, ahli alam naga ilahi, alam Phoenix langit, dan sebagainya dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Fan sangat menyadari situasinya saat ini, ia benar-benar tidak bisa tinggal di sini dan harus segera melarikan diri. Semuanya, pertempuran hebat telah terjadi di dalam. Para dewa hanyalah peniru, mereka bukan dari ribuan alam yang kita kenal. Teriak Xiao Fan, mereka telah membantai sebagian besar petinggi kalian di dalam demi harta karun kekacauan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di dekatnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Kamu bicara omong kosong. Seorang dewa terdekat langsung memarahi Xiao Fan. Benar sekali, jangan dengarkan kata-katanya yang jahat. Sahut dewa lainnya. Benar sekali, orang ini sengaja mengatakan ini hanya untuk membingungkan kita. Jangan biarkan dia kabur. Anggota klan dewa lainnya angkat bicara. Setelah mendengar ini, para kultivator ranah Shenlun di dekatnya perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Pada saat ini, swos, dewa-dewa dengan berbagai segel simbol di dahi mereka muncul satu demi satu. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakjubkan dan pesona yang tak terjelaskan mengalir di sekujur tubuh mereka, membuat para dewa di dekatnya tampak terkejut dan merasa sangat tertekan. Itu mereka membunuh orang-orangmu, teriak Xiao Fan sambil menunjuk sekelompok dewa itu. Nak, jangan lari. Seorang dewa dengan simbol api di dahinya berteriak dengan marah dan bergegas menuju Xiao Fan. Orang-orang di dekatnya semua tercengang. Siapakah orang-orang ini? Aura mereka mencengangkan dan sangat mirip dengan aura para dewa, tetapi mereka yakin bahwa belum pernah ada dewa sekuat itu di seluruh langit dan bumi ini sebelumnya. Mungkinkah apa yang dikatakan Xiao Fan benar? Tunggu, siapa kalian? Seorang anggota klan tanduk petir berteriak dengan marah. Di mana para anggota klan tanduk petir? Mati! Teriak seorang dewa dengan setetes air kekuatan ilahi dari dahinya. Apa? Kamu pantas mati. Anggota klan tanduk petir itu gegabah. Mendengar ini, ia langsung murka dan yakin bahwa yang diucapkan Xiao Fan tadi benar adanya. Tanpa dia sadari, ternyata itu hanya karena dewa yang baru saja berbicara itu terlalu malas untuk memperhatikannya. Namun saat itu, perkelahian sudah terjadi di dekat situ. Mereka semua mulai meragukan identitas para dewa ini. Melihat pemandangan ini, Xiao Fan diam-diam menghela napas lega. Awalnya, ia berencana menunggu Qin Wuhan dan yang lainnya keluar, lalu menggunakan kekuatan alam Kongchen untuk pergi diam-diam. Xiao Fan pergi dengan kecepatan tinggi, berbalik dan melarikan diri. Beberapa dewa dengan energi ilahi yang mengalir di sekujur tubuh mereka geram ketika melihat Xiao Fan mencoba melarikan diri. Mereka ingin mengejarnya, tetapi mereka tertahan. Enyah dari sini. Para dewa itu murka. Beberapa anggota klan dewa yang tertinggal di dunia luar saling berpandangan, berganti kulit, dan menyerang satu demi satu. Duar. Di luar celah itu, segalanya langsung terjadi kekacauan, dan aura mengerikan bergetar. Sialan, enyah dari sini. Siapa kalian? Jelaskan siapa kalian. Pergi dari sini, atau aku akan membunuhmu. Di luar celah itu, sekelompok dewa dan makhluk dari alam lain terlibat perselisihan sengit, dan mereka meraung dengan marah satu persatu. Para anggota klan dewa ingin mengejar Xiao Fan, tetapi orang-orang dari alam lain melihat ada sesuatu yang salah. Jika benar seperti yang dikatakan Xiao Fan, orang-orang itu bukan berasal dari langit dan bumi yang mereka kenal, maka akan terjadi masalah besar. Meskipun kabut di sekitar sudah berangsur-angsur menghilang, butuh waktu untuk menghilang sepenuhnya. Sekaranglah kesempatan terbaikku, gumam Xiao Fan. Ia membakar darah esensinya, lalu menggunakan teknik rahasia untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Terlebih lagi, selama kurun waktu ini,
ia menggunakan teknik San Qi Huang dan menciptakan 3 klon, dengan sengaja menciptakan tipu daya untuk membingungkan orang-orang, agar ada waktu bagi tubuh aslinya untuk pergi. Duar, 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 duar. Pada saat ini, di dalam celah itu, Qin Wuhan, Long Yong dan beberapa kultivator ranah Shenlun dari alam lain muncul satu persatu. Wajah mereka semua tampak sangat pucat. Setelah mereka muncul, mereka semua tercengang ketika melihat situasi di luar. Di mana Xiao Fan? Semua orang bersuara. Xiao Fan, dia kabur. Tunggu, apa yang terjadi? Apa kalian baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan dewa-dewa ini? Daerah itu kacau balau, dan semua dewa tampak tidak senang. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan, dan segera pergi mencari Xiao Fan. Harta karun kekacauan direbut oleh Xiao Fan. Cepat, tutup tempat ini dan jangan biarkan dia kabur. Seseorang dari alam raksasa meraung. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di dekatnya. Xiao Fan, dia benar-benar mengambil harta karun kekacauan. Benar, berhentilah bicara terlalu banyak dan jangan biarkan Xiao Fan lolos. Orang-orang dari berbagai alam terdekat berangkat satu demi satu, kecuali klan tanduk petir. Kamu tidak mati. Dia tidak mati. Apa yang terjadi? Xiao Fan baru saja mengatakan bahwa kalian dibunuh oleh para dewa. Ya, mereka pernah menghancurkan tubuh kami. Apa? Kalau begitu itu berarti benar. Ayo kita selesaikan masalah dengan klan dewa. Pergi. Orang-orang dari alam lain semuanya pergi mencari Xiao Fan, sementara klan tanduk petir pergi untuk membalas dendam kepada orang-orang dari klan dewa. Klan ini cukup kuat, tetapi tidak terlalu pintar. Ketika mereka mendengar rekan-rekan mereka dipukuli hingga berlumuran darah di dalam, mereka langsung murka dan ingin membalas dendam. Makhluk-makhluk di alam ini juga menyebarkan berita bahwa Xiao Fan telah merebut harta karun kekacauan. Kabut telah menghilang, dan perangkat komunikasi tingkat atas masih dapat digunakan. Sangat mulus Xiao Fan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan penampilannya berubah 6 kali. 3 klon yang ia kirimkan juga bisa berfungsi sebagai mata. Sekarang, Xiao Fan telah meninggalkan daerah berkabut dan melarikan diri. Pada saat yang sama, kekuatan yang diberikan diagram bintang kepada Xiao Fan menghilang dengan cepat, dan karena efek sampingnya, Xiao Fan merasakan sakit yang hebat di setiap bagian tubuhnya. Sialan, Xiao Fan menggertakkan giginya, menyadari bahwa pertarungan sebelumnya telah menguras tenaganya. Di saat yang sama, Xiao Fan juga terkejut. Awalnya, ia mengira dirinya telah mencapai levelnya saat ini, dan semua kultivator ranah Shenlun dari semua alam tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, kekuatan para dewa itu terlalu mengerikan. Meskipun mereka semua berada di ranah Shenlun, Qin Wuhan, Long Yong, dan yang lainnya sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka bagaikan ayam dan anjing di hadapan mereka. Xiao Fan tampak serius. Seharusnya dia tidak terlalu sombong. Dia harus memanfaatkan waktu dan meningkatkan kultivasinya. Nak, ayo kita cari tempat yang tenang dan bagi hasil rampasannya. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, dengan kegembiraan dalam nadanya. Xiao Fan, pertama, beritahu aku dari mana diagram bintang berasal, kata Xiao Fan ringan. Nak, kita bagi rampasannya dulu. Tidak perlu terburu-buru untuk hal-hal itu. Suara diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan, dan jelas ia tidak ingin mengatakannya. Tidak, kamu harus mengatakannya. Kalau tidak, akan lebih baik aku melepaskan harta karun kekacauan daripada berbagi rampasannya denganmu, kata Xiao Fan ringan. Nak, kamu mengancamku. Ini adalah sesuatu yang kita sepakati sebelumnya, apa maksudmu mengancam? Kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Kita bagi rampasannya dulu, aku pasti akan memberitahumu, aku pasti akan memberitahumu. Aku pasti akan memberitahumu. Diagram berulang kali meyakinkan bahwa dia tidak akan menipu Xiao Fan. Kamu tidak punya waktu untuk bicara omong kosong, kamu sudah menjelaskan semuanya, kata Xiao Fan ringan. Sebelumnya,
Xiao Fan tidak terburu-buru untuk mengetahui hal-hal ini, tetapi situasinya berbeda sekarang. Klan dewa yang baru saja ditemuinya terlalu kuat, dan dunia ini penuh dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Baru saja, diagram bintang jelas-jelas menyembunyikan diri. Sebelum transformasi para dewa itu terungkap, diagram bintang sengaja tidak berbicara. Terlebih lagi, apa yang dikatakan diagram bintang kepadanya kemudian dengan jelas menunjukkan bahwa ia takut kepada dewa-dewa yang itu. Xiao Fan ingin tahu alasannya. Terlalu banyak hal aneh yang tersembunyi di dalamnya, dan ia tidak ingin mati dalam kebingungan. Ceritanya panjang. Ayo kita pergi dari sini dulu dan cari tempat aman. Aku akan menceritakannya perlahan. Diagram bintang mendesah tak berdaya. Xiao Fan menghela napas dan melarikan diri, pergilah ke alam Buddha. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan tertegun. Awalnya ia berencana bersembunyi di klan tanduk petir atau alam lain. Namun, karena diagram bintang mengatakan demikian, Xiao Fan terpaksa menurut. Ia mengubah rutenya dan menuju ke alam Buddha. Tidak lama setelah Xiao Fan meninggalkan tempat itu, daerah sekitarnya telah dikepung oleh sekelompok orang, yang semuanya mencari Xiao Fan. Anak itu punya kemampuan menyamar, jadi jangan lepaskan orang yang mencurigakan. Deteksi aura aslinya. Aku sudah menandai dharmanya sebelumnya. Sekalipun dia menyembunyikan dharma Phoenix-nya, dia tidak bisa menyembunyikan aura di jiwanya. Periksa kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa anak ini luar biasa. Orang-orang dari berbagai alam berbicara satu demi satu, dan mereka semua menemukan cara mereka sendiri untuk mengidentifikasi identitas Xiao Fan. Di dekatnya, semua dewa memasang wajah pucat saat mereka melihat sekelompok anggota klan tanduk petir di hadapan mereka. Kalian gila, mana otak kalian? Kenapa kalian malah mengganggu kami di sini, bukannya pergi merebut harta karun kekacauan? Benar sekali, jika kalian ingin mati, aku akan membantu melakukannya nanti. Semua anggota klan dewa sangat marah. Namun, orang-orang bodoh sangat sulit dihadapi. Mereka tidak berani meremehkan kekuatan petir yang mengerikan. Kalian pantas mati. Benar sekali. Kalian sangat sombong dan berani menyentuh rekam kami, jadi kalian pantas mati. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke sana. Sekelompok anggota klan tanduk petir yang berada di ranah Shenlun berbicara dengan marah. Masing-masing dari mereka sangat sulit dihadapi dan balas dendam diperlukan. Jumlah anggota klan tanduk petir tidak banyak, pencariannya pasti tidak menguntungkan seperti alam lain. Jadi, mereka tidak mencarinya dan hanya fokus pada balas dendam. Mereka tidak bisa mendapatkan harta karun kekacauan, dan mereka tidak akan membiarkan orang-orang dari klan dewa mendapatkannya. Terlebih lagi, sebagai perbandingan, anggota klan tanduk petir percaya bahwa harta karun kekacauan jauh lebih kuat ketika jatuh ke tangan Xiao Fan daripada ketika jatuh ke alam lain. Lagi pula, Tuan muda klan tanduk petir mereka memiliki hubungan baik dengan Xiao Fan, dan ini bukan rahasia. Faktanya, para anggota klan tanduk petir ini semua tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa jumlah mereka sedikit dan otak mereka tidak cerdas, sehingga mereka tidak punya banyak peluang untuk memperebutkan harta karun kekacauan. Sialan, kalian pantas mati. Para anggota klan dewa itu murka. Mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk tinggal di sini. Berhenti bicara omong kosong dan teruslah berjuang. Kami, klan tanduk petir, tidak mudah diganggu. Geram Lei Batian. Duar, 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 duar. Menyaksikan pertempuran antara klan tanduk petir dan klan dewa, sekelompok orang di dekatnya memasang ekspresi serius. Mereka tidak menyangka kalau dewa-dewa yang tidak dikenal itu begitu kuat hingga mampu menindas anggota klan tanduk petir. Siapa mereka? Entahlah. Dia tiba-tiba muncul dan sangat kuat. Orang kuat yang tidak diketahui dalam catatan. Mungkin kurasa hanya para dewa yang tahu. Di seluruh langit dan bumi, berita bahwa Xiao Fan telah merebut harta karun kekacauan dengan cepat menyebar di antara para kultivator ranah Shenlun.
Semua orang yang mengetahui hal ini terkejut dan tercengang. Bagaimana mungkin seorang anak di ranah Ziyuan bisa merebut harta karun kekacauan dari sekelompok kultivator ranah Shenlun? Sekarang, mereka mengetahui efek dari harta karun kekacauan ini, dan semua orang terkejut. Setiap alam besar berlomba-lomba mencari keberadaan Xiao Fan. Pada saat ini, Xiao Fan telah sampai di luar wilayah alam Buddha. Akhirnya kita sampai, gumam Xiao Fan, mengubah penampilannya, dan menyelinap masuk. Berkat koneksinya sendiri, alam Buddha juga mengirimkan sejumlah besar anggota mereka. Meskipun berada di bawah darurat militer, infiltrasi Xiao Fan sangat lancar. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di medan perang alam Buddha, dan sekelompok biksu mulai berdiskusi. Sudah dengar, Xiao Fan sepertinya muncul di tempat munculnya harta karun kekacauan. Apakah ini benar? Sepertinya benar. Tidakkah kamu melihat tetua kedua, tetua kelima, dan tetua kedelapan bergegas keluar? Xiao Fan ini sungguh menakjubkan. Di alam Buddha orang-orang membicarakannya di mana-mana. Mendengar komentar-komentar ini, Xiao Fan memiliki ekspresi yang rumit dan tidak dapat menggambarkan perasaan di hatinya. Xiao Fan selalu merasa kasihan pada alam Buddha. Kini, karena berada dalam bahaya, ia pun kembali ke alam Buddha. Sebelumnya, karena dia, terjadi konflik antara alam Buddha dengan alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi, dan terjadilah perang. Lupakan saja, kita selesaikan urusan dulu, gumam Xiao Fan, lalu pergi ke paviliun misi sendirian, menerima misi untuk mengawal perbekalan ke alam Buddha. Perjalanan berjalan sangat lancar dan Xiao Fan tiba di alam Buddha. Setelah tiba di alam Buddha, Xiao Fan segera bertanya kepada diagram bintang dan apa rencananya selanjutnya. Cari alasan untuk pergi dan bersembunyi. Suara diagram muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk dan memandang beberapa biksu dan biksuni di sekelilingnya. Semuanya, aku ada urusan di sini sendirian. Kalian pergi dulu, dan aku akan pergi ke istana 10.000 Buddha sendirian setelahnya, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Ini apa yang kamu lakukan setelah menyelesaikan misi? Benar, kita sudah sampai di alam Buddha. Mari kita selesaikan misinya dulu. Hanya saja menyelesaikan tugas terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Beberapa biksu dan biksuni itu merasa bingung dan mulai mengajukan pertanyaan. Ya, ini sangat mendesak, jadi aku harus pergi. Xiao Fan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Beberapa biksu dan biksuni saling berpandangan, mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, menangkupkan tangan mereka, dan pergi satu demi satu. Ini adalah salah satu tradisi dalam komunitas Buddha, dan agresivitas jarang terjadi dalam komunitas Buddha. Kita mau pergi kemana sekarang? Tanya Xiao Fan. Cari saja tempat terpencil, cahaya suci di sini bisa menghalangi pencarian dari luar. Nak, kamu harus cepat dan menjadi lebih kuat. Suara diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Xiao Fan, memangnya peningkatan kultivasiku tidak cukup cepat, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Ini tidak juga, tapi kamu harus lebih cepat, mengerti? Orang-orang itu ada di sini. Suara diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Apakah orang-orang yang kamu bicarakan itu adalah para dewa setelah mereka bertransformasi? Tanya Xiao Fan. Ya, itu mereka. Suara diagram bintang menjadi serius. Apa yang terjadi? Siapa mereka, dan kenapa mereka begitu kuat? Tanya Xiao Fan sambil bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seorang anggota klan dewa. Aku tahu mereka klan dewa. Kenapa aku belum pernah melihat dewa seperti ini sebelumnya? Tidak, mereka adalah dewa yang sebenarnya. Yang kamu lihat sebelumnya hanyalah dewa berdarah campuran, bukan dewa berdarah murni sama sekali. Suara diagram terdengar di telinga Xiao Fan. Apa maksudmu? Xiao Fan tertegun dan bertanya dengan bingung. Sebelumnya di wilayah bintang Hongtian, para dewa tersebut mengatakan bahwa mereka adalah cabang para dewa dan meyakini bahwa para dewa di langit dan bumi adalah dewa berdarah murni. Mengapa tampaknya para dewa di langit dan bumi tidak berdarah murni? Secara harfiah,
para dewa dengan simbol ilahi di dahi mereka adalah dewa yang sebenarnya. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Simbol ilahi, gumam Xiao Fan, memikirkan para dewa tadi. Memang ada simbol di dahi mereka. Itu tanda di dahi mereka. Itulah simbol ilahi. Suara diagram bintang muncul lagi, membantu Xiao Fan menjelaskan. Xiao Fan mengangguk, seperti dugaannya. Begitu, mereka adalah dewa-dewa berdarah murni. Mereka yang telah kamu temui sejauh ini bukanlah dewa sama sekali, paling tidak, mereka hanya memiliki sedikit darah dewa di tubuh mereka. Suara diagram bintang penuh dengan penghinaan, dan ia sangat meremehkan dewa-dewa yang pernah ditemui Xiao Fan sebelumnya. Xiao Fan mengangguk, ia pernah merasakan hal ini sebelumnya. Dewa-dewa yang ditemuinya terlalu lemah, mereka dari mana? Tanya Xiao Fan, penasaran. Alam ilahi abadi. Diagram bintang mendesah pelan, akhirnya mencapai topik ini. Alam ilahi abadi. Xiao Fan tercengang. Tempat apa ini? Alam yang lebih tinggi, alam yang mendominasi seluruh langit dan bumi. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Alam yang lebih tinggi. Xiao Fan terkejut ketika mendengar ini, tetapi itu juga menjernihkan kebingungannya. Sebelumnya, Xiao Fan penasaran apakah langit dan bumi berada di puncak, tetapi sekarang tampaknya tidak. Benar sekali, tempat itu mendominasi segalanya, tak ada manusia biasa seorang pun di sana, mereka semua dewa. Suara diagram bintang terdengar tenang, tetapi Xiao Fan bisa mendengar amarah dalam nadanya. Dewa, gumam Xiao Fan ketika mendengar ini. Saat ini, ia telah menemukan sebuah gua terpencil. Ia masuk sendirian dan membuka lorong jauh ke dalam inti bumi. Ia juga meminta Wan Xiang untuk memasang banyak penghalang agar ia bisa bersembunyi di sana. Benar sekali, Kaisar Dewalah yang benar-benar dapat menguasai segalanya. Diagram bintang melanjutkan penjelasannya kepada Xiao Fan. Tentu saja, mungkin berbeda dari pemahamanmu. Meskipun para dewa itu memiliki ras, mereka tidak statis, posisi mereka juga akan berubah. Diagram bintang melanjutkan penjelasannya kepada Xiao Fan. Itu adalah alam yang lebih tinggi, dipenuhi dengan orang-orang kuat, dan kekuatan para dewa dengan garis keturunan biasa jauh melampaui ras lain. Kekuatan spiritual alam ilahi abadi ratusan kali lebih kuat daripada alam lainnya, dan makhluk-makhluk di sana sangat kuat sejak lahir. Adapun alam lainnya, mereka semua adalah makhluk rendahan di bawah para dewa. Para dewa dapat membunuh makhluk-makhluk ini sesuka hati dan memperlakukan mereka seperti semut. Bukan hanya langit dan bumi tempat Xiao Fan berada, tetapi semua alam lain pun diperbudak oleh para dewa. Hingga suatu hari, orang-orang terkuat dari seluruh alam bergandengan tangan dan memberontak bersama. Mereka sangat kuat, mengambil sejumlah besar kekuatan suci, mengubah diri mereka sendiri, dan mencapai ranah yang legendaris. Hari itu, para dewa terkejut. Mereka tak pernah menyangka status mereka sebagai penguasa segalanya akan terguncang. Dalam pertempuran itu, langit runtuh dan bumi terbelah. Para dewa terpaksa berkompromi dan menandatangani kontrak abadi satu sama lain. Sejak saat itu, para dewa tidak akan turun ke alam yang lebih rendah. Jika mereka melanggar kontrak tersebut, mereka akan menerima balasan yang keras. Sejak saat itu, alam ilahi abadi menjadi legenda, hingga zaman yang tak terhitung jumlahnya berlalu dan dunia sepenuhnya melupakan alam ilahi abadi. Ini juga alasan mengapa Xiao Fan belum pernah mendengar tentang alam ilahi abadi, dan pertempuran itu juga membuka jalan bagi para dewa dari alam kecil untuk menuju alam ilahi abadi. Para dewa tidak bisa turun, tetapi mereka bisa naik. Peristiwa ini tentu saja membuat para dewa marah, ditambah lagi mereka terpaksa menandatangani kontrak abadi sebelumnya, jadi mereka tentu saja sangat tidak puas. Di antara mereka, orang yang memimpin pemberontakan kepada para dewa dan membuat mereka tidak aktif adalah pemilik pertama diagram bintang. Pemilik pertama diagram bintang. Setelah mendengar berita itu, Xiao Fan terkejut dan jantungnya berdebar kencang. Terlebih lagi, Xiao Fan juga dapat mendengar dari kata-kata diagram bintang bahwa karena diagram bintang memiliki pemilik pertamanya,
pasti ada pemilik kedua, ketiga lalu pemilik keberapakah dia? Benar sekali, dia juga penciptaku. Sang Dao. Diagram bintang berkata dengan tenang dan terus menjelaskan sebab dan akibat kepada Xiao Fan. Diagram bintang pada awalnya merupakan harta karun surgawi, keberadaan tingkat atas, begitu mengerikan sehingga bahkan para dewa di alam ilahi abadi pun takut padanya. Pada saat itu, Sang Dao memperolehnya dan menyempurnakannya. Selama periode ini, Sang Dao menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikan diagram bintang. Di dalam diagram bintang, ada ruang dan alamnya sendiri. Ini juga merupakan metode yang digunakan Sang Dao untuk memimpin orang-orang dari alam bawah untuk bergegas menuju alam ilahi abadi. Sang Dao sangat kuat, tetapi ia tidak mampu membawa orang-orang yang dicintainya, bawahannya, dan orang-orang dari alam bawah ke alam ilahi abadi. Jadi ia menciptakanku dengan tujuan untuk membawa orang-orang yang dicintainya ke alam ilahi abadi. Sebelumnya, para dewa di alam ilahi abadi sangat waspada terhadap Sang Dao, dan mereka menganggapnya sangat berbahaya. Setelah mengetahui perilaku dan pikiran Sang Dao, mereka merasa semakin terancam. Maka, konspirasi memusnahkan Sang Dao pun mulai terungkap. Sang Dao sangat kuat. Saat itu, hanya ada sedikit saingannya. Alam ilahi abadi tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Sang Dao tapi Sang Dao akhirnya dikalahkan oleh sekutunya. Kalah dari sekutu. Apa maksudmu? Xiao Fan tercengang mendengarnya. Aku baru saja memberitahumu bahwa Sang Dao dan para kultivator kuat dari alam lain memberontak terhadap alam ilahi abadi. Para kultivator dari seluruh langit dan bumi itu mempercayai kata-kata para dewa dari alam ilahi abadi dan percaya bahwa keberadaan Sang Dao juga merupakan ancaman bagi mereka. Kekuatan Sang Dao saat itu terlalu mengerikan. Dia telah mencapai puncak. Meskipun mereka berhasil mematahkan perbudakan alam ilahi abadi, keberadaan Sang Dao juga merupakan ancaman bagi mereka. Sang Dao bisa bergerak bebas di alam manapun tanpa terdampak apapun. Jika Sang Dao menyerang salah satu alam mereka tidak akan mampu menahannya. Dan para kultivator kuat dari seluruh langit dan bumi itu, bahkan jika mereka digabung, mereka bukanlah tandingan Sang Dao. Para dewa memanfaatkan hal ini dan memanipulasi mereka membuat mereka bersedia melawan dengan Sang Dao bersama para dewa. Suara diagram bintang tenang, tetapi kata-katanya dipenuhi kemarahan dan ejekan terhadap kesombongan Sang Dao. Lalu apa? Xiao Fan tertegun dan bertanya. Dengan nada mendesak. Masalah ini terlalu mengerikan dan mungkin hanya dia satu-satunya orang yang tahu rahasia ini. Lalu, para kultivator dari alam lain setuju dengan apa yang dikatakan para dewa. Lagi pula, alam ilahi abadi telah menandatangani kontrak abadi, yang tidak dapat mereka ubah. Karena para dewa tidak dapat pergi ke alam bawah, mereka membasmi Sang Dao, dan langit dan bumi mereka akan dapat menikmati kedamaian abadi di masa depan. Jadi, mereka mengundang Sang Dao, tetapi Sang Dao tidak menyadarinya saat itu, jadi dia pergi sendiri dan terjebak. Dalam pertempuran itu, kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam beraksi bersama-sama, dan alam ilahi abadi juga menggunakan kekuatan bawaannya untuk menekan Sang Dao bersama-sama. Sang Dao sangat kuat, dia tahu umurnya takkan lama. Dia takkan menjadi lawan dalam pertempuran itu, jadi saat sekarat, dia mempercayakan segalanya kepadaku. Sebelumnya, Sang Dao memasukkan semua keahlian terbaik yang dikumpulkannya ke dalam diagram bintang, beserta semua harta karun berharga yang dikumpulkannya. Setelah Sang Dao mempercayakan tugas ini kepadaku, ia dengan paksa membuka sebuah lorong dan mengirimku ke alam bawah. Karena adanya kontrak abadi, para dewa itu tak dapat mengejarku di alam bawah. Setelah itu, kurasa tak perlu banyak bicara tentang akhir Sang Dao dan para kultivator kuat yang menyerang Sang Dao bersama para dewa, mereka juga menanggung akibatnya. Ketika Sang Dao meninggal, para dewa mengarahkan senjata ke arah mereka. Para kultivator itu baru saja bertempur melawan Sang Dao dan kelelahan. Pada akhirnya, hanya sedikit dari mereka yang lolos. Mereka semua mati di alam ilahi abadi,
dan dikuburkan bersama Sang Dao. Diagram bintang melanjutkan kisahnya. Ini adalah rahasia yang mengejutkan dari masa ke masa. Saat ini, selain diagram bintang, mungkin tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui tentang catatan periode sejarah ini, dan sekarang Xiao Fan masuk ke dalamnya. Dulu ada hal seperti itu. Xiao Fan terkejut mendengarnya dan tidak mempercayai telinganya. Ya, memang begitu, kata diagram dengan tenang. Xiao Fan mengangguk, sangat terkejut bahwa pria bernama Sang Dao begitu menakutkan. Dan dia akhirnya mengerti mengapa dia bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya dan harta karun dengan menghancurkan bintang di diagram bintang. Ternyata ini semua dikumpulkan oleh Sang Dao. Itu tidak benar. Apakah kontrak abadi yang kamu sebutkan itu tidak berlaku lagi? Mengapa para dewa itu bisa bergerak bebas? Xiao Fan tiba-tiba teringat hal ini dan berkata, "Hehehe, bukankah sudah kubilang, mereka bukan dewa berdarah murni?" Suara diagram bintang dipenuhi dengan nada menghina, dan dia menganggap Xiao Fan sangat bodoh. Mereka bukan darah murni, jadi wajar saja mereka tidak terikat kontrak abadi. Para dewa berdarah murni mengirim mereka ke alam bawah untuk mencariku. Mengerti? Tanya Xingdou Tu ringan. Jadi begitu. Xiao Fan mengangguk. Cabang para dewa sebelumnya di wilayah bintang Hongtian, misi mereka adalah menemukan harta karun surgawi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mungkin karena waktunya terlalu panjang dan para dewa tidak mau menyampaikan kebenaran, sehingga cabang mereka ditipu. Di seluruh langit dan bumi, meskipun para dewa kuat, mereka selalu tertutup. Mungkin mereka tidak ingin membangkitkan kemarahan publik. Jika rahasia itu terbongkar, mereka mungkin akan dibasmi oleh alam-alam besar. Bagaimana dengan para dewa dengan simbol ilahi di dahi mereka? Bukankah mereka juga berdarah murni? Tanya Xiao Fan lagi. Mereka datang ke sini membawa tubuh para dewa berdarah campuran dari alam bawah. Semua serangan balik akan ditanggung oleh orang-orang di alam bawah. Ketika saatnya tiba, para dewa berdarah murni itu akan pergi, dan serangan balik dari kontrak abadi akan menghancurkan dewa berdarah campuran hingga tak bersisa, kata diagram bintang ringan. Sederhananya, ketika orang kuat dari alam dewa datang, makhluk-makhluk yang dirasuki para dewa di dunia bawah akan kehilangan nyawa mereka. Xiao Fan mengangguk, masih dipenuhi rasa terkejut. Ia tidak menyangka ras dewa begitu kuat. Namun, para dewa di alam bawah juga cukup sengsara. Mereka berkultivasi hingga ranah Shenlun dengan susah payah, tetapi akhirnya mereka hanya menjadi wadah sementara dan binasa menggantikan yang lain. Apa tujuan para dewa itu datang ke sini? Xiao Fan berpikir sejenak dan bertanya. Bodoh, tentu saja ini untuk harta karun surgawi. Di satu sisi, mereka tidak yakin apakah harta karun surgawi ini adalah aku. Di sisi lain, mereka khawatir harta karun surgawi ini akan jatuh ke tangan seseorang di alam bawah, dan akan ada Sang Dao lain di masa depan. Aku perkirakan mereka juga akan mengirim orang untuk merebut harta karun surgawi yang muncul di alam lain, kata diagram bintang perlahan. Xiao Fan mengangguk. Baiklah, aku tahu kalau diagram bintang juga punya pemilik, kan? Benar, diagram bintang mengakuinya secara terbuka. Kamu adalah pemilik ke-9 diagram bintang. Di mana pemilik sebelum aku? Tanya Xiao Fan. Tentu saja mereka semua sudah mati, jawab diagram bintang. Biasa saja, ia pikir Xiao Fan terlalu bodoh. Xiao Fan, bagaimana mereka mati? Tanya Xiao Fan tanpa bisa berkata-kata. Beberapa memberontak terhadap alam ilahi abadi dan tewas dalam perang. Beberapa mencoba melindungi diagram bintang tetapi ketahuan dan dibunuh. Beberapa terlalu liar dalam proses pertumbuhan dan mati di tengah jalan. Ada berbagai macam cara kematian, kata diagram bintang dengan ringan. Mengapa kamu tidak campur tangan? Tanya Xiao Fan. Hehehe, kalau aku masih perlu campur tangan menghadapi sekelompok pecundang, maka dia memang pantas mati. Apa kamu benar-benar mengharapkan seorang pecundang yang dibesarkan di bawah ketiak untuk melawan alam ilahi abadi di masa depan? Mendengar ini, Xiao Fan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berhenti memikirkan topik ini. Memang,
Setelah Xiao Fan memperoleh diagram bintang, pihak lain tidak pernah membantunya. Sekarang tampaknya diagram bintang memiliki tujuan ini. Di matanya, sampah tidak perlu dibudidayakan. Lagi pula bahkan jika mereka dibudidayakan, mereka tidak akan menjadi lawan bagi dewa kuat di alam ilahi abadi, dan pada akhirnya mereka hanya akan mati sia-sia. Hehehe nak, apa ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Diagram tersenyum tipis. Bagaimana kamu memilihku? Xiao Fan menyentuh dagunya dan bertanya. Sebelumnya, Xiao Fan berada di keluarga Xiao, dan dipukuli oleh Xiao Tian dan dikirim ke keluarga Long dan kemudian diagram bintang terbangun. Sebelum terbangun, diagram bintang hanyalah sepotong kain sisa di dadanya. Xiao Fan tidak percaya bahwa dia tidak bisa bergerak sendiri dengan kekuatan diagram bintang. Nanti aku akan membiarkanmu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Diagram tidak menjawab, tetapi terdiam sejenak, lalu berbicara perlahan. Apa maksudmu? Xiao Fan tertegun. Kapan? Nanti aku akan mengantarmu ke sana. Jangan khawatir, karena aku sudah memutuskan untuk menceritakan semuanya, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Kamu ingat sungai waktu, kan? Kata diagram bintang ringan. Aku ingat. Xiao Fan mengangguk. Sebelum Huyan meninggalkan wilayah bintang Hongtian, ia memanggil sungai waktu. Xiao Fan masih mengingatnya dengan jelas. Kamu akan memahami masalah ini dengan jelas jika kamu pergi ke sungai waktu sendiri, kata diagram bintang ringan. Baiklah, Xiao Fan mengangguk dan mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang diagram bintang. Kali ini, diagram bintang tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya kepada Xiao Fan. Tahap kebangkitan diagram bintang sebenarnya diciptakan oleh diagram bintang itu sendiri, dengan tujuan untuk menyesuaikan pemiliknya. Sederhananya, diagram bintang telah mengakui pemiliknya, tetapi belum sepenuhnya, jadi begitu Xiao Fan mengangguk berulang kali dan mendesah, akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Awalnya, Xiao Fan berpikir bahwa diagram bintang perlu diaktifkan tahap demi tahap, tetapi ternyata, ia menyadari bahwa diagram bintang bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.